Three, two, one. Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang saya berada di Candi Kidal. Candi Kidal adalah salah satu candi warisan dari Kerajaan Singasari. Candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anusapati, raja kedua dari Singasari yang memerintah selama 20 tahun dari 1227 sampai 1248. Menurut para raton, kematian Anusapati dibunuh oleh Panji Tohjaya sebagai bagian dari perebutan kekuasaan Singhasari, juga diyakini sebagai bagian dari kutukan Empu Gandring. Candi Kidal secara arsitektur kental dengan budaya Jawa Timuran. Telah mengalami pemugaran pada tahun 1990. Candi Kidal juga memuat cerita Garudeya, cerita mitologi Hinduistik yang berisi pesan moral pembebasan dari perbudakan. Sampai sekarang candi masih terjaga dan terawat. Selain berasal dari nama desa, juga dikarenakan Candi Kidal berasal di tengah halaman candi. Candi Kidal bersifat agama Hindu. Dahulunya di ruangan candi merupakan tempat arca Siwa Mahadewa yang saat ini telah disimpan di Royal Tropical Institute di Amsterdam. Terdiri dari arca perwujudan raja kedua Kerajaan Singasari dan Raja Anusapati. Di seputar kaki Candi Kidal tertuang lengkap mitos Garudeya dalam kesusastraan Jawa kuno. Mitos Garudeya sangat terkenal di kalangan masyarakat. Garudeya ialah seekor Garuda yang berhasil membebaskan ibunya dari perbudakan dengan tebusan air suci Amerta atau air suci kehidupan. Konon, relief mitos Garudeya dibuat untuk memenuhi amanat Anusapati yang ingin meruatkan Dedes, ibu yang sangat dicintainya. Cara membaca mitos Garudeya ini menggunakan teknik prasawiya atau berlawanan dengan arah jarum jam, yakni dimulai dari sisi selatan. Itulah sepenggal cerita dari Candi Kidal. Sekarang kita beralih ke Candi Jago. Menurut kitab Nagara Kertagama dan para raton, nama Candi Jago sebenarnya berasal dari kata Jajago yang didirikan pada masa Kerajaan Singasari pada abad ke-13 sebagai penghormatan bagi Raja ketiga Singasari atau Wisnuwardana. Jajago yang artinya adalah keagungan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci. Candi ini berlokasi di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, atau sekitar 22 km dari kota Malang. Candi Jago berlatar agama Buddha Tatrayana. Salah satu ciri dari agama Buddha Tatrayana adalah arcanya yang berbentuk Amoghapasa, berbentuk tatris dari Avalokiteswara disertai pengiring-pengiringnya. Arca tersebut merupakan arca dari perwujudan dari Raja keempat Singasari yang bernama Raja Wisnuwardana yang meninggal tahun 1990 Saka atau 1280 Masehi. Candi ini cukup unik karena bagian atasnya hanya tersisa sebagian dan menurut cerita setempat karena tersambar petir. Relief-relief Kunjakarna dan Pancatantra dapat ditemui di candi ini. Secara keseluruhan bangunan candi ini tersusun bahan batu andesit. Masih menurut kitab Negara Kertagama,
dan Pararaton pembangunan Candi Jago atas perintah Raja Kertanegara ini berlangsung sejak tahun 1268 Masehi sampai dengan tahun 1280 Masehi sebagai penghormatan bagi Ayahanda Raja Singasari keempat Srijaya Wisnuwardana yang mangkat pada tahun 1268. Walaupun dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Singasari, disebutkan dalam kedua kitab tersebut bahwa Candi Jago selama tahun 1359 Masehi merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Keterkaitan Candi Jago dengan Kerajaan Singasari terlihat juga dari pahatan Padma atau teratai yang menjulur ke atas dari bongolnya yang menghiasi tatakan arca-arcanya. Motif teratai semacam itu sangat populer pada masa Kerajaan Singasari. Setelah mengulik sejarah tentang Candi Kidal dan Candi Jago, tidak jauh dari lokasi tersebut ada Lembah Tumpang yang merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Malang. Lokasi ini dibangun candi replika untuk mengembalikan kembali nuansa kejayaan Kerajaan Singosari dan Majapahit. Candi dibangun di atas lahan seluas 8 hektar. Salah satu yang dibangun adalah Candi Kito. Candi ini tampak gagah dengan puluhan patung berupa arca yang mengelilinginya. Candi berada di tengah Lembah Tumpang, destinasi wisata baru di Desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Meski replika candi dan ratusan arca itu tak ubahnya seperti candi dan arca yang sesungguhnya. Keberadaan candi ini dikelilingi oleh taman, sedangkan lorong yang ada di sela taman itu dihiasi dengan replika arca yang berjajar di sepanjang jalan. Di lokasi itu juga terdapat bangunan yang arsitekturnya mirip dengan bangunan lama. Sungai kecil mengalir di lembah yang diapit oleh tebing yang rimbun dengan pepohonan. Keberadaan sungai itu menambah asrinya nuansa alami. Di bagian belakang berdiri replika arca dengan ukuran besar yang diberi nama Arca Suhartini. Arca itu dibangun di ketinggian yang di belakangnya terdapat tebih yang hijau. Untuk mencapai arca tersebut dibangun anak tangga. Tidak jauh dari arca berdiri replika Candi Borobudur. Di lokasi itu juga terdapat kolam renang yang juga dikelilingi oleh patung. Di salah satu sudut tebing yang di bawahnya terdapat kolam ikan, berdiri patung seorang putri dengan mahkota di kepalanya. Seluruh replika itu membuat kawasan tersebut seperti kota di masa lalu. Pemilik Lembah Tumpang mengatakan lokasi wisata itu dibangun dengan konsep kejayaan kerajaan masa lalu, yakni Kerajaan Singosari yang berpusat di Malang dan Kerajaan Majapahit yang menguasai Nusantara. Awalnya lembah itu tidak berfungsi. Pemilik lahan tidak bisa memanfaatkannya karena berlumpur, sedangkan sumber air terus mengalir dari tebing mengapit lembah tersebut. Jadi dibangunnya Lembah Tumpang ini selain untuk wisata alam, juga membangun wisata edukasi. Oleh karenanya kawasan itu dibuat dengan konsep masa lalu dengan banyak arca dan candi. Tapi tidak gratis loh, ada tiket masuk 60.000 per orang untuk masuk wisata ini. Nah itu teman-teman video yang bisa saya bagi. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye-bye.